Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Jarkomprak I2, kelompok 15 akan mempresentasikan hasil tugas proyek UAS kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herjuna Taraka dengan NIM akhir 042 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Resuta Arya Cakrasena dengan NIM akhir 104. Oke, kita akan mulai kepada presentasinya. Nah, di sini kita akan membuka dan mengakses VPS-nya. Pertama, kita harus mengisikan IP address dan memberi nama untuk session yang akan kita buat. Sini kita isi IP address-nya 103.59.94.123. Nah, untuk nama sesinya kita beri nama VPS-ku. Save. Nah, lalu kita buka. Nah, selanjutnya kita akan melakukan login. Di sini kita akan mengisikan login S yang di sini kita isikan kelompok 15 sesuai dengan uh, nama kelompok kita. Selanjutnya kita akan isikan passwordnya. Nah, di sini kita menggunakan angka 15 dan tulisan 15. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembaruan sistem operasi menggunakan komen sudo apt update. Nah, kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita akan memperbarui package-package atau paket dari sistem operasinya menggunakan sudo apt update min-y. Oke, setelah selesai, kita akan melakukan instalasi untuk uh, Nginx menggunakan komen sudo apt install Nginx min-y. Ini akan melakukan instalasi Nginx dan semua dependensi yang diperlukan. Option Y akan mengkonfirmasi instalasi secara otomatis. Setelah update-nya selesai, kita akan memverifikasi status dari Nginx-nya menggunakan sudo systemctl status Nginx untuk cek status layanan Nginx. Kalau nanti hasilnya aktif, maka Nginx telah berhasil diinstal dan bisa berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini uh, statusnya sudah aktif atau running, maka instalasi sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan menambahkan aturan pada firewall UFW untuk izin koneksi masuk pada port 80 HTTP menggunakan sudo UFW allow kings HTTP. Untuk tulisan kings HTTP-nya dibungkus dengan tanda petik atas. Lalu kita akan melakukan loading ulang atau reload menggunakan sudo ufb reload untuk menerapkan perubahan yang baru saja dilakukan tanpa menghentikan atau memulai ulang firewall. Nah, setelah itu kita akan install MariaDB server menggunakan sudo apt install mariadb min server min y. Di sini akan dilakukan install paket MariaDB min server yang
berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan server database MariaDB. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita akan menambahkan sebuah skrip keamanan untuk meningkatkan keamanan instalasi dari MariaDB menggunakan sudo mysql underscore secure underscore installation. Nah, dengan cara mengatur password root, menghapus user anonim, melarang login root jarak jauh, dan menghapus database pengujian, lalu tekan Y, enter, ataupun masukkan password sesuai perintah. Karena ini juga bagian dari uh, mengamankan instalasi. Sini akan kita tekan Y lagi, nah, lalu memasukkan passwordnya. Passwordnya sama dengan seperti waktu kita melakukan login. Di sini kita tekan Y, lalu Y lagi, kemudian kita klik Y lagi, dan selesai. Nah, selanjutnya kita akan uji akses dari MariaDB servernya setelah kita berikan perlindungan menggunakan sudo mysql min root min p. Ini mencoba login dengan konsol MariaDB sebagai user root. Nah, opsi min p akan meminta password. Nah, di sini kita akan memasukkan passwordnya lagi. Nah, setelah itu ditunjukkan uh, MariaDB dalam kurung non atau aksesnya. Nah, di sini kita akan mengetikkan exit untuk keluar dari MariaDB-nya. Oke. Nah, setelah selesai instalasi MariaDB, di sini kita akan menambahkan pengguna baru atau user baru menggunakan sudo add user. Lalu kita berikan nama usernya. Di sini contohnya kita akan menggunakan nama anggota kita yaitu Raisuta Taraka. Nah, di sini kita
akan mengisikan password kembali untuk membuat direktorinya. Oh, di sini ada beberapa form yang perlu diisi, tapi opsional di tidak harus ada isinya. Lalu kita ketikkan Y dan pembuatan selesai. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan user ke dalam grup sudo untuk memberikan hak spesial admin dengan sudo pada user baru, yaitu user Raisuta Taraka, sehingga dapat menjalankan perintah dengan hak akses root menggunakan kode sudo spasi usermod spasi min ag spasi sudo spasi namanya yaitu Raisuta Taraka. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan verifikasi user dan grupnya untuk memastikan bahwa user baru telah berhasil ditambahkan dan memiliki keanggotaan grup sudo menggunakan komen ID dan spasi namanya yaitu Raisuta Taraka. Dan di sini akan ditampilkan UID, GID, dan nama-nama grupnya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur izin file untuk directory web. Di sini menggunakan komen sudo chown min r, namanya Raisuta Taraka, dan nama panjangnya, lalu eh, direktorinya yaitu /var /www/html. Nah, selanjutnya kita meng- mengirim lagi perintah sudo chmod min r 755 /var /www/html. Oke. Oke, baik. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saya, Resuta, dan akan masuk ke implementasi firewall sederhana. Pertama-tama kita bakal memeriksa status UFW. Kita verifikasi dulu apakah UFW ini udah aktif atau belum. Kita periksa statusnya dan hasilnya ini masih inaktif, berarti belum aktif ya buat UFW-nya. Dan sekarang kita bakal mengaktifkan UFW-nya dengan sudo UFW enable, yang mana ini akan membuat eh, aktif dan kita bakal pencet Y buat yes, memulai berlanjut. Dan sekarang firewall is active dan enable on system startup. Di sini ya bakal udah aman dan bakal lanjut ke sudo wfw allow sh. Di sini eh, kita akan terus menambah aturan firewall buat port-port di layanan web, server, HTTP, HTTPS. Kemudian sudo UFW allow HTTP ini buat koneksi masuk buat port 80 HTTP-nya, dan buat HTTPS-nya port 43 bakal dilakuin sama sudo UFW allow HTTPS. Tapi ini juga bisa dilakuin secara bersamaan dengan uh, Nginx full gitu. Jadi nggak usah salah satu. Ini kan sebelumnya nih salah satu gitu ya. HTTP dulu, terus HTTPS. Nah, ini bisa langsung dengan langsung apa namanya sudo wfh allow Nginx full tuh, agar menghemat waktu. Lalu setelah bisa ini dilakukan Nginx full dan sudah tertambah di sini, kita bakal langsung untuk verifikasi aturan UFW-nya dengan cara sudo UFW
status verbos. Di sini kita bakalan memeriksa eh, daftar lengkap aturan firewall UFW yang sedang aktif gitu, termasuk detailnya, detailnya protokol, detailnya port, dan juga status-statusnya gitu, untuk memastikan semua konfigurasi itu telah diterapkan dengan benar. Dan sini keluar hasilnya, yang mana terlihat semua detail-detailnya, terdapat list di sini, dan semuanya diizinkan masuk, login, terus kita bakal melakukan ke next step, yaitu melakukan hardening dasar keamanan server dengan sudo nano eh, ke path-pathnya selanjutnya. Yang mana ini akan menonaktifkan login root via SSH. Jadi di sini kita cari baris dulu yang permit root login di bawah, di bawah, permit root login itu kita hapus itunya, tanda pagarnya, komentarnya kita hapus biar dia nyala, eh, sintaksnya. Lalu kita rubah jadi no. Tuh, ya, jadi di sini kita kita rubah prohibit passwordnya jadi no. Yang mana ini bakal ngatur parameter menjadi no dan akan mencegah user yang root untuk login langsung eh, melalui SSH gitu. Di sini kita mau quit dulu. Nah, setelah berhasil quit, kita bakal lanjut buat mengubah port SSH-nya lagi. Dan yang tadinya port defaultnya 22 kita rubah jadi 2048, 2048. Karena nih dari bolehnya itu dari 1024 sampai berapa, terus ribu gitu. Jadi di sini kami milih port 2048, 2048. Itu biar kita rubah port biar lebih eh, aman gitu, buat ngurangin serangan otomatis dari bot-bot gitu yang seringkali menargetkan defaultnya itu port 22. Dan tetap pastikan nggak ada tanda itunya, komentar, biar ke detect dan gitu. Terus kita bakal langsung keluar ke apa, awalnya ke normalnya. Baru setelah itu kita bakal mengizinkan port SSH buat yang baru gitu buat masuk di firewall. Kita pakai sudo UEFI allow, tadi portnya 2048 TCP. Di sini sudah tertambah rule-nya. Iya, lalu ini itu dilakukan sebelum nge-restart layanan SSH. Dan di sini tuh sepertinya ada melakukan ke skip langkahnya, yaitu sudo udah keduluan malah sudo wv delete, yang mana ini akan mengarahkan kita nanti ke troubleshootingnya. Karena di sini tidak boleh dihapus dulu, tidak boleh di delete dulu. Jadi kayak, nah pas di restart ini bakal nge-fail. Makanya kita ada solusi, yang mana dengan apa namanya, dengan syutingnya. Kemudian kita restart dulu lagi SSH-nya, ya kan, kita restart dulu uh, sebagai bentuk upaya buat menggunakan sudo sistem sistem CTL-nya restart, yang mana menghasilkan pesan error fail tadi, yang mana ada sistem NN itu tidak mengenali nama layanan SSHD-nya. Lalu di sini kan kita udah restart, yang mana bakal restartnya ke SSH bukan ke SSHD. Iya, kita restart terus kita coba
Lagi di sini kita lihat ke apa putih baru. Kita langsung terapkan yang kita login ulang lah bahasanya. Login ulang dengan apa namanya IP address yang sama dan juga dengan port yang baru yaitu 2048 karena tadi tuh setelah di delete setelah ada codingan delete itu masih berarti dihitungnya yang 2048 udah diganti itu hilang jadi masih 22. Nah sekarang kita masuknya ke yang 2008 seperti itu. Dan di sini kita eh, sepertinya juga masih menunggu karena putihnya di sini belum aktif dan di sini seperti tadi perubahan port SSH yang tidak diterapkan. Jadi meskipun apa layanan SSH itu berhasil di restart gitu ya, pemeriksaan status awal bakal nunjukin kalau masih dengan koneksi yang defaultnya yang 22 gitu, bukan 2048. Mana ini selanjutnya kita bakal menunjukkan sistem D sepertinya itu punya CC config yang lama dan juga konflik ada konflik lain yang mencegah perubahan dari SSHD config yang udah diterapin. Mana untuk memastikan sistem D-nya membaca ulang konfig unit layanan yang terbaru, perintah kita bakal nambahin perintah ini solusinya yaitu tambahin perintah daemon reload yang mana ini perlu dijalankan sebelum melakukan restart. Jadi setelah ini bakal dilakukan itu daemon daemon reload dan urutannya. Setelah daemon reload ini kita bakal melakukan oke di sini kita kita cek dulu statusnya setelah kita riset di awal dan dicek statusnya sekarang udah uh, aktif lagi dan lalu kita apa mulai dengan ya Diamond tadi. Setelah itu, setelah yang Diamond itu kita masuk ke eh, nah di sini kita yang Diamond ini tuh buat memberitahu sistemnya untuk memuat ulang konfigurasi unit layanan dari disknya termasuk perubahan yang mungkin telah dilakukan. Setelah itu kita restart SSH-nya dan kita masuk ke statusnya lagi. Namanya di sini sudah aktif. Yang pasti cek lagi output ESA-nya sudah terkoneksi dengan port yang 2048. Ya, kalau yang tadi kan 22 karena udah di delete. Sekarang kita perbaiki dengan Lemon dan juga di restart lagi maka sudah terupdate jadi 2048. Nah, di sini sama kita buat putih baru dengan VPS-ku, sessionnya, terus kita accept dan kita login. Di sini coba dengan login ulang dengan kelompok 15 sebagai username dan juga passwordnya tadi 1515. Nah, di sini beda dengan yang awal yang kita mulai dengan port 22 default, sekarang kita udah merubah portnya jadi 2048. Di sini sudah terlihat sudah berhasil login. Oke, mungkin sepertinya sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk tugas utama acara koprak. Kami dari kelas I2 kelompok 15 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.